kita pelajari di SMA ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia. Oke, jadi ikatan kimia ini kita bisa memahami bagaimana atom-atom itu bekerja bergabung membentuk senyawa. Dalam pengertian ikatan kimia itu adalah gaya tarik menarik ya, tarik menarik elektron. Jadi yang ditarik kita elektronnya sebenarnya, supaya nanti bisa membentuk kestabilan. Bisa nanti dilihat di tujuan dari ikatan kimia. Oke, jadi ikatan kimia adalah gaya tarik menarik antara atom yang menyebabkan atom-atom itu bergabung dan membentuk suatu senyawa yang stabil. Ini harus digarisbawahi, suatu senyawa yang stabil lah. Unsur-unsur di alam ini cenderung bereaksi satu sama lain agar mereka bisa membentuk suatu ikatan yang stabil. Oke. Nah, tujuan dari pembentukan ikatan ini adalah untuk membentuk keadaan yang lebih stabil. Nah, keadaan lebih stabil ini tentunya diikuti dengan aturan oktet dan duplet ya. Oktet itu 8 elektron di kulit terluar, kalau duplet itu dia 2. Ini ya. Nah, kalau oktet itu dia biasanya dimiliki oleh unsur-unsur yang memiliki elektron valensi 5678. Kalau duplet atau yang melepas dua, atau yang melepas atau menambah dua biasanya diikuti oleh yang melepas dua biasanya diikuti oleh elektron-elektron yang elektron valensinya itu satu dua itu ya. Karena sebenarnya pelepasan elektron ini juga membutuhkan energi. Nah, ketika mereka ingin melepas elektron, misalnya ini ada Cl ya, Cl. Ini dia elektrovalensinya 7. Nah, pilihannya mungkin dia bisa melepas, dia bisa menerima. Kalau dia melepas dia jadi positif, dia menerima dia jadi negatif. Nah, kalau dia melepas 7, otomatis dia membutuhkan energi yang lebih besar. Energi yang sangat besar karena 7 elektron yang harus dia lepas. Sedangkan kalau dia menerima, dia hanya akan menerima satu. Tentunya satu ini membutuhkan energi yang lebih sedikit daripada 7. Oleh karena itu dibentuklah aturan oktet dan duplet ini. Nah, misalkan lagi H. Lah H ini dia satu kan? Dia ini elektrovalensinya satu, kecil. Otomatis dia bisa menerima elektron. Dia bisa menerima plus satu untuk stabil. Oke teman-teman, kita kembali ke pembentukan ikatan. Nah, pembentukan ikatan itu dia ada beberapa, ada ikatan ion, logam, ikatan ion, kovalen, dan logam. Nah, ikatan ion, yang pertama itu ada ikatan ion. Teman-teman sini sudah belajar belum tentang ion? Nah, kalau belum, jadi ion itu ada yang namanya anion. Anion itu dia muatan negatif, dan kation itu dia muatan positif. Oke? Nah, misalkan saja ini LaCl ya. LaCl. Gimana sih? Oke. Sabar ya, sabar. Nah, misalkan saja ini ada LaCl. Nah, ini kalau kita ionisasi dia akan menjadi Na plus dan Cl min. Na plus ini adalah kation, itu adalah anion. Oke? Nah, kation anion ini akan saling berikatan untuk membentuk suatu senyawa yang stabil.
Kalau ikatan ini mereka akan saling serah terima elektron. Jadi begini. Salah dihapus. La plus. Pilih plus ya. Dia memiliki jangan plusnya dulu. Dia plus 1 karena berada di golongan 1 ya. Sebenarnya jadi elektron valensi itu bisa kita lihat dari golongannya di tabel periodik. Karena kalau Cl itu jangan plus 1 deh. Satu aja. Dia elektron valensinya 1 ya. Nah, kalau Cl dia 7. Nah, berdasarkan teori tadi menurut teman-teman, yang mana Na ini harusnya dia melepas atau dia menerima. Perhatikan, semakin besar yang dia mau terima atau dia lepas jumlah elektronnya, maka semakin besar juga energi yang dibutuhkan. Oleh karena itu kita lihat, dia mendingan terima 7 atau dia mendingan lepas 1. Oke. Sini ada elektron 1. Sini ada 1, 2, 3, 4. Sorry. Jelek banget. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu sini masih kosong ini X. Sini masih kosong. Nah, oleh karena itu 1 ini karena jumlahnya sedikit, maka otomatis Na ini akan lebih cenderung ke melepas elektron. Nah, kalau Cl 7 ini lebih besar ya. Lebih besar untuk melepas 7. Lebih membutuhkan lebih banyak energi, makanya dia akan menerima 1 dari NaCl ini. Dia akan masuk ke sini. Oleh karena itu, ikatan ion ini dia didefinisikan sebagai ikatan ion ini didefinisikan sebagai perpindahan elektron. Jadi dia serah terima elektron. Oke, serah terima elektron dari satu atom ke atom lain. Contohnya tadi NaCl. Nah, biasanya terjadi antara logam dan non-logam. Nah, teman-teman, kalau kalian ingin mengetahui senyawa logam dan logam itu tidak ada cara lain ya, kalian harus menghafalnya. Dan biasa ada orang-orang yang memberikan cara mudah seperti singkatannya gitu ya. Oke, jadi selain ikatan ion, ada yang namanya ikatan kovalen. Bedanya kovalen dengan ion, kovalen itu dia pemakaian bersama. Ion dia serah terima. Jadi tidak terjadi pemakaian bersama. Nah, biasanya terjadi antara sesama unsur logam dan non logam. Oke, misalnya kita ambil satu CO2 H2O aja ya. H2O. Lah H2O. Bentuk-bentuknya begini. H O H. Oke. O ini dia 6 ya, 6. H ini dia 1. Nah, O dia cenderung oktet. Jadi dia cenderung akan melengkapi elektronnya ke 8. Kenapa? Karena kalau dia melepas elektron, dia akan membutuhkan lebih banyak energi daripada dia mengikat elektron plus 2 elektron untuk mencapai oktet. Oleh karena itu dia cenderung mengikat elektron. Nah, sementara H ini dia akan cenderung melepas elektron bukan melepas elektron. Dia akan cenderung terjadi pemakaian bersama. Nah, sebenarnya kalau kita bahas tadi itu konsep dari ion. Nah, kalau pada konsep kovalen H2O ini cenderung akan terjadi pemakaian bersama. Nah, di sini ada titik. Oke. 1 2 3 4 5. Ini. Dia 6 kan? Nah, cenderung dia akan terjadi pemakaian bersama dari sini. Elektron-elektron ini terjadi pemakaian bersama, jadi tidak ada serah terima. H tidak kehilangan elektron, O tidak kehilangan elektron. Melainkan mereka saling melengkapi untuk mencapai kestabilan. H menjadi 2, O 8. Nah, jadi stabil. Itu bedanya dengan ion. Nah,
Cara membedakannya, cara membedakan kovalen dan ion yang mana? Nah, kita bisa lihat dari unsur-unsur penyusunnya. Dia terjadi dari sesama unsur non logam. Tadi dia logam dan logam kalau ion, oke? Nah, kovalen juga ini terbagi lagi menjadi kovalen non polar dan kovalen polar. Kovalen non polar, nah sebelumnya teman-teman kita perlu tahu apa itu non polar dan polar. Nah, pada kovalen polar, mana ini? Polar ya, polar. Pada kovalen polar, pembagian elektronnya itu cenderung sama. Dan dia akan terbagi menjadi kutub positif dan negatif, dan bentuk molekulnya dia itu tidak simetris. Oke? Nah, kalau non polar, dia pembagian elektronnya dia akan sama. Ini tidak sama ya. Ini dia tidak ada yang namanya kutub. Nah, juga bentuk molekulnya dia simetris. Nah, sebenarnya kesimetrisan bentuk molekul ini tentukan dari yang namanya elektron bebas, pasangan elektron bebas. Nanti ada pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan. PI, sorry. PI. Nah, sebelumnya kita belajar dulu yang namanya PEB dan PI. Dan sebenarnya ikatan kovalen ini jauh sekali ya kalau dibawa ke mana-mana. Oke, wire kosong. Oke, PE dan PB. Kita misalkan lagi tadi kita misalkan tadi H2O. H2O. Oke. Nah, kembali lagi tadi. Pasangan elektron dia masih itu. Pasangan elektron yang tidak dipakai berikatan. Jadi dia kayak nganggur gitu. H oke. Nah, H ini elektronnya cuma satu. Jangan ada. Otomatis dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan O ini elektronnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang mana dibilang pasangan elektron bebas? Nah, yang ini. Ini mereka tidak berikatan dengan H. Mereka tetap menjadi bagian dari O, tidak terjadi pemakaian bersama. Nah, yang mana dibilang pasangan elektron ikatan? Tadi pasangan elektron bebas, sekarang pasangan elektron ikatan itu dipakai berikatan. Nah, yang ini. Yang dipakai berikatan, terjadi pemakaian bersama dengan elektron tersebut. Misalkan lagi CO2 ya, CO2. Oh, C. Oh, tadi ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C itu dia dia ada 4, oke? Nah, ini apa di sini caranya, kan? Jadi O itu dia -2, oke? Dia butuh 2 elektron. Maka elektron O2 di sini, 2 di sini dipakai berikatan, terjadi pemakaian bersama dengan elektron C, 2 dan 2. Oke? Sorry, saya tidak ada sini. Nah, hasil C ini dia tidak ada yang namanya PEB. Oke? Oh, ini dia ada PB ini.
Ada dua pasangan elektron bebas. Ini juga ada dua karena sama-sama O. Sedangkan pasangan elektron berikatan ada empat, empat total. Oke. Itu tadi pasangan elektron bebas dan pasangan elektron berikatan. Oke, kita masuk ke yang namanya kesimetrisan. Nah, teman-teman, kesimetrisan itu ditentukan tadi oleh PEB ya. Jika unsur pusat, nah unsur utama atau unsur pusat itu misalnya H2O, dia H, OH. Lah ini di tengah-tengah ini namanya unsur pusat, oke? Nah, di unsur pusat ini tidak boleh ada PEB. Jika dia mau simetris, simetris itu ternyata lulus begini. Kalau tidak simetris itu kayak begini. OH. Oke, dia bentuk segitiga. Dia bentuk miring strukturnya. Nah, kita misalkan tadi H2O ya. O H H. Oh tadi 1 2 3 4 5 6 H. Oke. Nah, ini ada pasangan elektron bebas ya. Ini. Otomatis dia miring jadi begini. Jadi dia bentuknya Jadi dia bentuknya jadi HEO H. Karena ada pasangan elektron bebas di sini. Sorry. Dia akan bentuknya akan menjauhi elektron bebas di sini. Nah, ini sebenarnya pasangan elektron bebas ini yang menyebabkan keelektronegatifan. Keelektronegatifan nanti kita bahas di sifat periodik unsur, oke? Karena terlalu panjang kalau kita bawa ke yang ikatan kimia. Itu tadi yang membedakan kovalen polar dan polar. Dari kita bisa membedakannya dari ikatannya, apakah ada elektron bebas atau tidak ada elektron bebas. Nah, dari pasangan elektron bebas ini akan terjadi pembagian elektron. Nah, untuk kovalen polar karena dia tidak ada pasangan elektron bebasnya, maka elektronnya itu tidak sama rata, miring. Terbentuklah kutub positif dan negatif. Contohnya tadi H2O ya. Kalau kovalen non polar dia karena tidak ada elektron bebas jadi simetris, elektronnya dibagi sama rata, tidak ada kutub. Misalnya tadi itu karbon dioksida. Nah, untuk kovalen mungkin begitu saja. Nah, perlu diingat cara membedakan, cara menghafal unsurnya tuh kalian cuma perlu menghafal unsur non logam. Nah, sebenarnya cara gampang menghafal itu tadi ya, dari bisa dilihat dari pasangan elektron bebas untuk kovalen polar. Dan kalau misalnya kita lihat sudah ada pasangan elektron bebas seperti ada kovalen dan kovalen polar. Namun kovalen non polar ini yang susah. Untuk mengetahui kovalen dari ikatan kovalen non polar itu susah karena kita perlu menghafal sifat unsurnya. Oke, teman-teman. Nah, kita selanjutnya ke ikatan logam. Nah, ikatan logam ini dia terjadi antara atom logam, misalnya Fe. Nah, elektrovalensi dapat bergerak bebas sehingga logam dapat mengantarkan listrik dan panas dengan baik. Nah, caranya itu teman-teman masih cukup mudah. Ikatan logam itu logam tambah logam. Ciri khasnya itu kita bisa lihat menghantarkan listrik, menghantarkan panas, mengkilap, bisa ditempa. Nah, kalau mau lihat dari tabel periodik, dia kiri tabel periodik dan di logam transisi, dan di bagian tengah itu biasanya daerah logam. Oke. Nah, caranya juga logam itu larutan elektron, artinya elektron bisa bergerak bebas di dalam atom logam tersebut, tidak ada syarat terima. Oke. Nah, contoh soalnya itu NaCl tadi H2O sudah kita bahas. Nah, kesimpulannya ikatan kimia itu menjelaskan bagaimana atom-atom ini bisa bergabung.
Tiga jenis utamanya tadi ion, kovalen terbagi lagi jadi polar dan polar, dan juga logam. Nah, pemahaman ini penting untuk mempelajari sifat-sifat zat. Nanti kita masuk ke yang namanya banyak materi-materi yang membutuhkan. Apalagi kalau yang namanya analisis kation anion, cuman ini tidak dipelajari di SMA ya. Itu kan membutuhkan yang namanya kation non logam. Nah, selain itu biasa juga di soal itu dia kayak terlalu kompleks. Apalagi teman-teman yang SMA baru saja menghadapi TKA kemarin itu ada soal kovalen logam non logam. Nah, unsurnya itu dia tidak seperti ini. Dia tidak seperti NaCl, H2O, dia lebih seperti CH3COH. Nah, sebenarnya sama aja. Ada juga yang asing, tapi sebenarnya bisa kita ulik, bisa kita bagi asalkan kita tahu senyawanya, kita kenal, kita tahu lokasinya di tabel periodik. Oke? Nah, teman-teman, mungkin sekian dulu untuk materi dari ikatan kimia ini. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih.